orang muda Katolik. Jumpa lagi dalam Pojok Pemuda Patimura 2. Pada episode kali ini, Erik yang bertugas sebagai host nih. Karena sedang mengikuti salah satu agenda dari OMK Paroki Sragen. 8 Mei 2021, OMK Paroki Sragen lagi mengadakan kunjungan wilayah nih. Dan kebetulan, untuk kesempatan kali ini lagi berada di lingkungan Gayam, Stasi Sidoarjo. Lalu, seperti apa ya agenda mereka kali ini? Yuk, kita ikuti bersama-sama. Dari awal sampai selesainya pertemuan, Tuhan selalu menyertai kita. Dan di tengah-tengah acara kunjungan OMK Paroki Sragen, Ketua Lingkungan Antonius Padua Gayam, Bapak Dedi, hadir serta memberikan sambutannya nih kepada orang-orang muda Katolik yang hadir dalam kegiatan tersebut. Lalu, seperti apa ya tanggapan beliau? Kita simak bersama yuk. Oke deh, terima kasih untuk orang muda Katolik dimanapun berada yang sedang menyaksikan konten kali ini. Di sebelah Erik sudah hadir ada Pak Dedi selaku Ketua Lingkungan dari Antonius Padua Gayam Sragen. Apa kabar Pak Dedi? Baik, berkah dalam Gusti, selamat sore. Berkah dalam juga. Pak Dedi, pripun kabarnya belakangan ini Pak? Oh baik ke semuanya, kebersamaan dengan umat meskipun dalam pandemi COVID-19, namun kebersamaan umat selalu bersatu, meskipun juga dari mengikuti misa atau live streaming semuanya berjalan dengan baik itu. Mantap sekali. Ya. Pak Dedi hadir di sini untuk memberikan sambutan dalam kunjungan dari teman-teman orang muda Katolik dari Paroki Sragen. Pak Dedi pripun dengan datangnya agenda kunjungan dari orang muda Katolik Sragen ke sini dan disambut dari teman-teman dari OMK Gayam juga pripun Pak Dedi? Ya, makasih tentunya dengan kehadiran adik-adik OMK yang ada di Gayam dari OMK Pusat dalam artian Paroki Sragen menjadikan semangat kepada adik-adik kami atau orang muda Katolik yang ada di Gayam, terutama di Stasi Sidoarjo atau wilayah Sidoarjo. Kebersamaan OMK menumbuhkan rasa kebersamaan. Dengan ada kunjungan ini semakin hubungan erat antara OMK dengan orang tua atau iman kapitatusan umat Kristiani yang ada di Gayam atau di Stasi Sidoarjo atau wilayah Sidoarjo ini. Oke Pak Dedi, sedikit kepo nih Erik ya Pak Dedi ya. Dengan aktivitas ataupun kesibukan dari OMK Gayam sendiri sejauh ini apa aja nih Pak Dedi? Makasih kebersamaan OMK yang di Gayam tentunya dengan kebersamaan orang tua, yaitu juga mengikuti bersih-bersih di kapel. Kapel ini juga kedua mengikuti doa sembahyangan dalam artian rosario juga, meskipun masih terbatas ya, mungkin dengan menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya itu merupakan prokes memang kita tekankan kepada umat itu. Juga kegiatan-kegiatan yang lain mungkin mengikuti kegiatan tentang keamanan atau panitia yang lain yang ada di Stasi Sidoarjo atau wilayah yang lain. Dan tentunya dengan adanya kalau kita kan ini termasuk pembangunan rehab yang kedua ini baru mungkin belum selesai, namun dengan adanya OMK itu juga menumbuhkan rasa kebersamaan dengan orang tua, adanya pembangunan untuk kedepannya tentunya lebih solid lagi berarti peran serta dari OMK itu sulit sekali pada lingkungan gitu. Oke, diharapkan lebih solid lagi dan lebih sadar lagi untuk membantu perkembangan khususnya untuk di kapel ini berarti Pak Dedi. Terutama yang kalau pas adanya live streaming misa yang ada di stasi atau di paroki itu giat sekali pada OMK yang selalu menyiapkan dan selalu menata, jaga jarak dan sebagainya. Itu kami sulit sekali pada OMK yang kami tidak memerintahkan namun mengajak, sehingga inisiatif dari OMK sendiri saling membagi membantu dan sebagainya itu. Oke Pak Dedi,
Ya. Apa yang mau disampaikan dengan agenda seperti ini dan juga kedepannya untuk orang muda Katolik tidak hanya untuk di Gayam, di Paroki Sragen, Pak Dedi? Makasih tentunya dengan kebersamaan pertemuan yang ada di Gayam ini, kami mengharapkan dari OMK Paroki, juga stasi, wilayah atau di lingkungan-lingkungan, marilah kita saling mempersatukan diri dalam iman kepercayaan kita kepada Kristus, supaya kita menumbuhkan rasa cinta damai kepada OMK, dan tentunya dengan adanya kunjungan ini menjadikan kebanggaan tersendiri. Kita digugah, dalam artian OMK juga digugah untuk mengajak saudara-saudara kita OMK yang ada di lingkungan saling merasa handar beni kesemuanya. Betul. Dan nanti iman kepercayaan OMK sendiri kepada anak-anak kami ini tentunya nanti tidak akan hilang atau tidak akan istilahnya melarikan diri itu. Atau tergerus oleh zaman. Tergerus zaman itu dengan adanya OMK, meskipun mungkin relatif tidak begitu banyak, namun dengan adanya persatuan dan kesatuan yang guyup ini akan menjadikan kuat iman kepercayaan kita pada Yesus Kristus itu. Amin. Ternyata Pak Dedi ini cerewet juga orangnya ya. Oke, terima kasih. Ternyata banyak sekali informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi. Sekali lagi terima kasih Pak Dedi. Kita tetap protokol kesehatan karena kita juga sadar kita harus memutus rantai penyebaran COVID-19. Itu harus. Betul sekali Pak Dedi. Matur nuwun Pak Dedi. Amin. Oke, jangan kemana-mana. Masih di konten dari Pojok Pemuda Patimura. Cekidot, kita lanjutkan lagi. Oke, balik lagi masih di Pojok Pemuda Patimura. Tepuk tangan dulu dong. Aku jadi merasa beruntung sekali ya. Aduh. Dikelilingi dua bidadari. Bisa aja. Betul sekali, bisa aja. Oke, untuk orang muda Katolik dimanapun berada yang lagi menyaksikan video kali ini, tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan salah satu tokoh yang hadir di acara kunjungan dari teman-teman OMK Sragen di Kapel Gayam ini. Kali ini Erik pengen ngobrol-ngobrol, sebenarnya maksud dan tujuan acara ini seperti apa. Nah, di sebelah Erik sudah ada Christine, salah satu perwakilan dari OMK Sragen. Hai ya, yang mengadakan acara ini. Sebenarnya acara ini apa nih, Chris? Oke, jadi sebenarnya tuh bisa dibilang ini namanya, kalau namanya tuh biasanya kunjungan OMK wilayah, Mas. Oke, OMK wilayah ya? Iya, bener, alias ngobrol bareng OMK, tapi di wilayah-wilayah gitu loh. Oke, ini baru berarti titik berapa nih? Ini baru pertama kalinya selama. First time, Iya. oke. Jadi kalau latar belakangnya kenapa harus jadi acara ini? Karena sebenarnya kita tuh pengen gitu loh buat ngejalin apa ya istilahnya, biar mendekatkan lagi dari OMK paroki ke OMK wilayah. Karena kan selama ini apalagi pandemi ya, bisa dibilang sempat kayak off, sempat vakum sesaat. Nah, makanya diadakanlah kayak buat serasehan untuk kita bisa makin deket dan bisa ngerti satu sama lain dinamika apa sih yang terjadi nih di OMK paroki kayak gini. Oh, OMK wilayah kayak gini, kayak gitu sih. Saling share berarti ya, kendala-kendalanya apa, atau mungkin siapa tahu ketemu ide baru juga yang bisa dikolaborasikan berarti dong. Bener banget, Mas. Oke, terus jadi selain dari latar belakangnya sudah? Oke, terus kalau misalnya ini kayaknya tujuan juga ya. Iya, jadi tujuan. Nah, iya. Terus apa lagi nih? Nah, terus habis itu di samping itu ini Mas, kita juga pengen banget kayak apa ya, saling kenal lagi lebih dalam. Karena kan selama ini kayak mungkin di OMK Sidoarjo apalagi jauh kalau harus ke paroki kan. Iya. Nah, di sini kita pengen kenalin kayak, oh ini ada si A, si B, siapa tahu kan bisa berjodoh juga kan. Itu kan ajang juga ya. Salah satu tujuan di luarnya gitu. Nah, ya syukur-syukur sih kalau bisa dapat ya, puji Tuhan. Oke, terus. Bener. Nah, terus mungkin yang pasti kita berharap banget dengan adanya acara kunjungan OMK wilayah ini ke depannya, yang dulunya sempat vakum atau sempat off, berharap banget supaya kita nanti bisa sama-sama apa ya, istilahnya sambil saling menghidupkan kegiatan menggereja lagi. Oke, jadi menggugah kembali semangat orang muda Katolik khususnya yang ada di wilayah Gayam. Benar. Oke, itu aja ya Chris ya berarti ya. Oke, thank you Christine. Geser dulu ke sebelah satunya lagi. Kenalan dulu karena Erik juga baru kenal dengan yang satu ini nih. Ini namanya siapa? Elizabeth.
Elizabeth, panggil aja Elis ya, dari perwakilan dari OMK Gayam. Nah, oke. Lis, ini gimana nih dengan kunjungan dari teman-teman OMK Sragen nih yang kata kutipnya bertandang ke sini? Tentunya dari kami dari OMK Sidoarjo itu merasa kayak seneng banget, apalagi kan ini di luar ekspektasi teman-teman yang datang ini kayak lebih banyak dari yang di list. Nah tentunya juga kami dari OMK Sidoarjo itu ada kerinduan, kayak kan kita udah 1 tahun nih nggak ke gereja paroki. Nah kita itu ada kerinduan sama teman-teman OMK Sragen itu kan kita belum ketemu juga. Nah ini mengobati kerinduan gitu. Oke, something missing. Akhirnya bisa dirasakan rasa kangennya walaupun bisa bertemu dengan perwakilan teman-teman orang muda Katolik dari paroki, bisa main ke sini. Oke, apalagi yang kalian harapkan nih setelah agenda ini berikutnya? Setelah ini ya komunikasi kita dari OMK Sidoarjo sama Sragen ini dapat berjalan dengan baik. Terus hubungan silaturahminya juga dapat berjalan dengan baik juga gitu. Oke, tenang aja ngobrolnya, nggak usah buru-buru ya. Oke, agenda terdekat dari teman-teman OMK Gayam apa nih, Lis? Kita sih mau kayak malam keakraban gitu. Malam keakraban apalah ya. Ya itu bulan Mei sih, bulan ini juga. Bulan ini nih, oke. Mudah-mudahan lancar ya, Lis ya. Kalau dari Christine, setelah dari Gayam, apalagi nih selain kunjungan OMK, wilayah kayak gitu atau apalagi nih agenda dari OMK dengan pengurus yang baru juga nih? Oke. Nah setelah ini kita bakal ada Pro OMK atau Pekan Olahraga Kaum Muda di paroki. Dan kita bakal mengundang teman-teman OMK wilayah. Gak cuma di OMK Sidoarjo aja, tapi semua wilayah di Kabupaten Sragen bakal kita undang. Jadi jangan lupa ikutan ya, bulan Juli, save the date. Woi, save the date, note ya. Tapi kalau ngomongin soal apa tadi? Pro OMK tadi, apalagi Pekan Olahraga seperti itu, ini kan sudah bisa dibilang hampir tahunan ya agenda dari teman-teman orang muda Katolik Sragen nih seperti ini. Kira-kira akan ada yang beda nggak untuk tahun ini? Apalagi kan pandemi nih. Chris, gimana Chris? Kalau yang beda tuh apa ya? Kita mungkin ingin ini sih yang beda. Jadi kita tahun ini juga kita manfaatkan kayak kalau dulu kan olahraga aja nih, kan cenderung bisa offline. Tapi kalau sekarang ini kita coba memanfaatkan media sosial yang ada, karena kan pandemi. Jadi kita coba kayak bikin lomba tuh di bidang lain gitu, nggak cuma fokus ke olahraga yang bisa dilakukan ketika pandemi aja, gitu sih. Terus yang pasti prokes itu yang terutama sih. Ya, itu first, protokol kesehatan. Well, ternyata banyak sekali nih, kalau dipanjangin lagi bisa 1 jam 2 jam ya ternyata ngobrol sama 2 orang ini ya. Oke, yang pasti terima kasih banyak buat Christine. Terima kasih banyak buat Elis ya, yang pasti mudah-mudahan selain agenda ini muncul lagi nih agenda-agenda berikutnya dan juga bisa menggugah lagi semangat-semangat orang muda Katolik yang ada di Sragen, tidak hanya di Gayam, di wilayah manapun untuk beraktivitas, kemudian untuk meningkatkan spiritualitasnya dengan berkreasi, mungkin lewat video, olahraga, digital, jadi vlogger atau yang lain, kita nggak tahu. Yang pasti tetap berjalan terus, berkreasi terus dan mengimbangi nilai-nilai spiritualitasnya untuk gereja. Well, terima kasih banyak buat Christine, terima kasih banyak buat Elis. Oke, itu dia obrolan Erik dan yang pastinya masih ada agenda-agenda lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap subscribe dulu, like dulu, kemudian juga komen jika kamu ingin ada ide di konten-konten dari channel dari Gereja Paroki Sragen seperti apa. Oke? Sampai jumpa. Bye-bye.